Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 11, yaitu Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sherlima Sanda dengan NIM 7211419151. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai apa itu pembuatan keputusan, pembangunan konsep, sistem pendukung pengambilan keputusan, pemodelan matematika. Kemudian pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik, kecerdasan buatan, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, letak lingkungan GDSS, dan meletakkan DSS pada tempatnya. Nah, apa itu pembuatan keputusan? Nah, di sini kita akan memiliki 3 bahasan. Yang pertama mengenai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kemudian ada fase pemecahan masalah dan kerangka pikiran pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah atau problem solving itu berisi respon terhadap hal yang berjalan dengan baik dan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai suatu peristiwa yang membahayakan perusahaan atau yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan. Sedangkan pembuatan keputusan atau decision making adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi atas pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, fase pemecahan masalah. Jadi ada 4 tahapan pemecahan masalah menurut Herbert E. Simon. Yang pertama ada aktivitas intelijen, kemudian ada aktivitas perancangan, kemudian ada aktivitas pemulihan, dan aktivitas pengkajian. Kemudian yang ketiga ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Jadi ada 2 model. Yang pertama model sistem umum, yaitu kerangka berpikir sebagai sistem mengidentifikasi elemen penting, aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Kemudian ada model lingkungan, yaitu dia digunakan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi perusahaan dengan elemen dalam aliran sumber daya. Pembahasan yang kedua ada yang membangun konsep. Yang pertama adalah elemen proses pemecahan masalah. Jadi kebanyakan masalah yang dipecahkan oleh manajer itu dianggap sebagai permasalahan sistem. Kemudian yang kedua memilih solusi yang terbaik. Ini tercapai dengan 3 pendekatan menurut Henry Mintzberg. Yang pertama analisis, kemudian penilaian, dan penawaran. Kemudian permasalahan versus gejala. Gejala atau simptom merupakan kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer itu melihat gejala bukan masalah. Kemudian ada struktur permasalahan. Jadi model matematika yang disebut dengan formula EOQ atau Economic Order Quantity itu dapat membantu menyelesaikan masalah terstruktur, masalah tidak terstruktur, atau masalah semi terstruktur. Kemudian ada jenis keputusan. Menurut Herbert Simon menemukan metode mengklasifikasikan keputusan, yakni keputusan terprogram bersifat repetitif dan rutin, dan keputusan tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi ada 2 tokoh, yaitu Gorey dan Scott Morton. Dia menggunakan istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah sistem atau memecahkan masalah tertentu yang dia berbentuk semi terstruktur. Komputer menyelesaikan bagian yang terstruktur, sedangkan manajer dia menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Model DSS. Saat DSS pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus yang berisi respon permintaan ke basis data dan berkala serta output dari model matematika. Setelah DSS diterapkan dengan baik,
memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Kemudian pemodelan matematika. Di sini ada jenis-jenis model. Yang pertama ada model fisik, kemudian model naratif, kemudian model grafis, dan model matematis. Kemudian penggunaan model. Dia memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Kemudian kelas model matematis. Ada model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, model optimisasi atau suboptimisasi, dan model suboptimisasi. Kemudian ada juga simulasi, yaitu tindakan yang menggunakan model. Selanjutnya ada teknik simulasi. Model suboptimalisasi dilakukan berulang kali untuk mencari kombinasi variabel keputusan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya adalah yang pertama, proses pemodelan menjadi pengalaman belajar. Kemudian kecepatan proses simulasi memungkinkan banyak alternatif yang dapat digunakan dengan memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Kemudian, model memberikan kemampuan prediksi, dan model tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan kelemahannya adalah kesulitan membuat model sistem bisnis, menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemudian, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model-model yang lebih kompleks. Selanjutnya, pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Di sini ada kapabilitas pemodelan statis, yakni baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kemudian, kapabilitas pemodelan dinamis digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Kemudian, memainkan permainan bagaimana jika. Jadi dia berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecahan masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Kemudian ada antarmuka model lembar kerja. Jadi pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Nah, sejarah dari kecerdasan buatan. Jadi pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan ini pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer kecerdasan buatan pertama yang disebut dengan logic theories yang berkemampuan terbatas untuk berpikir diumumkan, dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program general problem solver yang digunakan dalam memecahkan segala macam masalah. Kemudian ada wilayah kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar, jaringan syarat tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Kemudian daya tarik sistem pakar. Sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Juga dapat menjelaskan alasannya hingga menuju suatu keputusan tersebut. Kemudian ada konfigurasi sistem pakar. Ini ada antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Jadi konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, adalah sistem yang berbasis komputer di mana dia membantu sekelompok orang untuk melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama juga.
Selanjutnya, letak lingkungan GDSF. Jadi GDSF membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, lokasi ini disebut dengan pertukaran sinkron. Sedangkan jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, lokasi ini disebut dengan pertukaran asinkron. Selanjutnya, meletakkan DSF pada tempatnya. Jadi konsep ini telah bekerja dengan baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru yang akan ditambahkan. Ketika kecerdasan buatan ditambahkan, karakter DSS memungkinkan untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula tidak dibayangkan oleh para visioner DSS, dan kapabilitas DSS kini sudah terbukti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.